Halo, perkenalkan, nama saya Tesalonika dari kelompok 1, kelas 04 SAKM 006. Halo, perkenalkan, nama saya Rojo Waliwaluhu. Saya semester 4, Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Saya akan memberi penjelasan dan kesan dan pesan terkait materi webinar nasional dengan tema peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi di era new normal. Sejak adanya pandemi COVID-19 sangat berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satu cara untuk meminimalisir pertumbuhan ekonomi itu menurun yakni dengan berinvestasi. Investasi itu sendiri apa sih? Investasi itu investasi yaitu menanam modal atau uang sebagai aset di masa yang akan datang. Ada berbagai jenis investasi yakni dalam bentuk emas, tabungan, deposit, terus obligasi, saham, reksadana, dan lain sebagainya. Untuk itu perlu ditanamkan sejak dini mengapa investasi itu penting, karena di masa muda, dewasa, dan tua kita akan mengalami berbagai hal yang berbeda. Lah copot. Kenapa sih investasi itu penting untuk kita di masa yang akan datang? Karena salah satunya itu untuk membangun kehidupan di masa yang akan datang. Dengan berinvestasi kita dapat memulai merencanakan masa depan agar nantinya tetap terjamin, mulai dari mempersiapkan biaya pendidikan dan menjamin keluarga dari segi finansial. Terus memiliki penghasilan yang tetap. Jika kita ingin berinvestasi, kita akan merasa terjamin karena aset investasi kita akan menghasilkan keuntungan. Dengan begitu keuangan kita akan stabil. Terus memperkecil risiko terjerat hutang. Nah, untuk memperkecil risiko ini, maka berinvestasi dengan cara menyisihkan pendapatan kita setiap bulannya dalam bentuk tabungan atau asuransi. Setelah saya mengikuti webinar dengan tema investasi yang diselenggarakan oleh Universitas Pamulang dengan narasumber Bapak Dodi Prayoga PhD, saya jadi paham apa itu sebenarnya investasi, bagaimana cara berinvestasi, apa saja macam-macam investasi, dan bagaimana definisi tentang investasi, dan hal-hal apa aja yang mencakup tentang ini investasi atau bukan. Dan kebetulan di dalam seminar tersebut terdapat video Bapak Sandiaga Uno yang menjelaskan bahwa saat ini memang pandemi itu sangat berat, bahkan menghantam kita semua di limit kehidupan. Tapi beliau mengatakan di setiap sisi pasti akan ada akhirnya. Secara sejarah akuntan yang mampu selalu untuk memotret sejarah paling tidak dari sisi dampak ekonomi dan keuangannya. Beliau juga mengatakan bahwa Indonesia punya peluang yang sangat besar. Di saat kita pulih dari pandemi ini, masyarakatnya juga harus bangkit. Mungkin saat ini banyak di luar sana yang merasa sedih, kecewa, bahkan terpuruk. Tapi kita harus tetap saja menebarkan rasa semangat dalam diri kita. Nah, Bapak Dodi juga telah menjelaskan nih, apa sih definisi dari investasi tersebut. Beliau telah menjelaskan dan menjabarkan tentang 4 elemen dari investasi. Yang pertama itu tentang penanaman modal, yang kedua menghasilkan cash flow, yang ketiga mendapatkannya itu di masa yang akan mendatang, dan yang terakhir itu yang paling penting dapat dikelola secara pasif. Yang dimaksud menanamkan modal gitu ya, kita harus punya uang dulu, kita punya modal dulu, baru kita dapat melakukan investasi. Dengan modal tersebut kita bisa menanamkan investasi tersebut.
Yang kedua itu adalah cash flow. Cash flow itu baik menghasilkan bunga bank, baik itu sewa properti, kemudian dividend, ataupun laba yang sering kita investasikannya di perusahaan. Terus yang ketiga tadi itu mendapatkannya di masa yang akan mendatang. Jadi investasi ini itu bukan didapatkannya itu bukan satu hari lagi, atau bukan satu minggu, ataupun bahkan bukan sebulan, tapi bisa dalam jangka panjang, yaitu bisa 25 tahun mendatang atau 3 tahun mendatang. Banyak investasi yang akhir-akhir ini menjanjikan pendapat income yang lebih tinggi, tapi dalam waktu yang sangat singkat. Contohnya 6 bulan bisa balik modal atau bisa mendapatkan mobil atau rumah. Nah, ini yang bahaya sekali. Yang kita tahu bahwa investasi itu adalah masa yang sangat panjang. Yang terakhir itu adalah dikelola secara pasif. Kalau kita perlu 5 jam setiap hari ngeliatin investasi kita untuk melakukan aktivitas, itu namanya bukan investasi. Mungkin itu namanya trading. Nah, trading itu bukan investasi, trading itu bekerja. Jadi saat kita mau mulai investasi, mengurangi pekerjaan, masa kita harus melakukan trading? Kan itu nggak mungkin. Jadi trading itu beda dengan investasi. Jadi kita itu bisa dapat mengelola secara pasif. Materi yang saya dapat dari webinar ini tentunya menambah ilmu pengetahuan. Dari materi saya dapat itu menjelaskan kalau pertumbuhan ekonomi di era new normal ini semakin terasa kalau investasi itu penting karena perekonomian di Indonesia pada masa new normal semakin relevan. Apalagi calon-calon akuntan harus memiliki kemampuan untuk menampilkan laporan-laporan secara valid. Dalam sejarah di era new normal ini, akuntanlah yang bisa menggambarkan dampak ekonomi dalam keuangan sehingga Indonesia mempunyai peluang yang besar. Di saat kita pulih dari pandemi COVID-19 ini, sejarah juga membuktikan bahwa di balik kondisi apapun yang menerpa Indonesia, pasar modal lah yang tetap dan akan terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan perusahaan yang tercatat yang ada di Indonesia ini. Investasi juga sangat penting untuk meningkatkan perekonomian negara. Investasi juga mempunyai dampak elemen seperti penanaman uang atau modal, lalu akan menghasilkan cash flow seperti bunga bank, sewa properti, dividen, ataupun laba. Setelah kita menanamkan modal tersebut, maka kita harus bisa juga mengembangkannya sehingga dapat menghasilkan di masa yang akan datang. Investasi bukanlah hal yang dapat menghasilkan di waktu yang sangat singkat. Semuanya itu butuh proses, apapun butuh proses untuk mengembangkan investasi. Sehingga investasi tersebut harus dikelola dengan secara pasif. Investasi bukanlah hal yang bisa cepat menjadikan kita kaya ya secara singkat, bukan. Investasi itu setiap perusahaan akan membagikan laba dan laba tersebut ada juga yang ditahan untuk ekspansi. Ada juga yang dibagikan kepada investor dalam bentuk dividen dan capital gain atau sering sebut kenaikan harga, karena setiap tahunnya perusahaan yang benar itu harus bisa selalu mencetak kenaikan laba. Di saat kita mendapatkan keuntungan itu juga bisa didapat oleh reksadana. Yang belum tahu reksadana itu apa? Reksadana itu perusahaan yang akan mengumpulkan uang kita ke dalam suatu wadah dan akan dikelola oleh manajer investasi yang kompeten. Kemudian manajer investasi itu akan menempatkan masing-masing ke tempatnya. Ketika terjadi pandemi atau new normal, jumlah investor pasar modal justru malah menaik drastis sampai 56% masyarakat yang mengikuti investasi. Kita juga harus tahu bagaimana membedakan investasi yang benar dan yang tidak benar. Dengan cara apa sih? Tentunya dengan cara melihat apakah investasi itu menghasilkan cash flow atau tidak. Kita juga harus tahu tujuan investasi untuk apa agar memilih investasi yang tepat, nggak asal-asalan, sehingga kita dapat terhindar dari hutang-hutang dunia yang ada. Baiklah, beberapa waktu yang lalu saya telah mengikuti webinar nasional secara virtual lewat Zoom dengan tema pembahasan waktu itu yaitu peran investasi dalam pertumbuhan
ekonomi di era new normal. Nah, pada webinar tersebut begitu banyak kesan, begitu banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, beberapa dari narasumber yang sangat istimewa buat kita. Termasuk di situ ada video singkat dari Kemen Parekraf dari Pak Sandiaga Uno, dan ada keynote Bapak Dedi Priyadi sebagai Divisi Pengembangan Bursa Efek Indonesia, dan narasumber kita yaitu Bapak Dodi Prayogo. Nah, yang bisa saya sampaikan sebagai pengalaman saya pada saat webinar investasi itu adalah, pertama dari video yang disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno sebagai Kemenparekraf, beliau menyampaikan tentang baiknya mengelola uang semasa muda dan mendorong untuk investasi. Jadi buat kita anak-anak muda dia anjurkan untuk mengatur keuangan, untuk berinvestasi di masa muda ini, menggunakan uang, mengelola keuangan dengan lebih baik sehingga di masa tua nanti lebih sejahtera, lebih baik lagi dan bebas finansial. Kemudian ada keynote speaker yang itu disampaikan oleh Bapak Dedi Priyadi sebagai Divisi Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Beliau memberitahukan bahwa antusias masyarakat Indonesia terhadap peningkatan jumlah investor pada tahun 2020 ini meningkat dari awalnya yang 500 ribuan mungkin, sampai sekarang ini mencapai rekor 2 jutaan lebih. Jadi itu yang sangat bermanfaat, sangat berarti ada semangat, antusias dari masyarakat tentang investasi di masa yang akan datang. Sudah mulai mengerti, sudah mulai tahu, dan sudah semangat untuk melakukan investasi untuk masa depannya. Nah, kemudian narasumber yaitu Bapak Dodi Prayogo, STM TMSC PhD, investor saham dan konten kreator. Beliau juga dosen Universitas Kristen Petra, yang dipandu oleh moderator Bapak Dr. Haji Supripto SEMAK CSRS, dosen program studi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Beliau menyampaikan materi tentang Show Your Passion in Investment World. Nah, di situ beliau membagi dalam beberapa step, yaitu ada mengapa kita harus investasi sejak dini, bagaimana kita mengenal jenis-jenis investasi di era new normal, yang dipandu oleh moderator Bapak Dr. Haji Supripto SEMAK CSRS, dosen program studi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Beliau menyampaikan materi tentang Show Your Passion in Investment World. Nah, di situ beliau membagi dalam beberapa step, yaitu ada mengapa kita harus investasi sejak dini, bagaimana kita mengenal jenis-jenis investasi di era new normal, dan tentang apa yang harus diperhatikan dalam investasi, kemudian tips memilih instrumen investasi di tengah pandemi. Nah, mengapa kita harus investasi sejak dini? Yaitu supaya nanti di kemudian hari kita satu lebih sejahtera, lebih aman, bisa bebas dari pekerjaan, bisa menghasilkan uang finansial dari investasi tanpa harus bekerja dengan susah payah. Namun perlu diperhatikan, kita juga harus mengenal jenis-jenis investasi di era new normal. Ada deposito, obligasi, saham. Nah, deposito itu bagaimana kita menyimpan uang. Obligasi yaitu surat berharga berupa surat utang, sedangkan saham itu adalah bukti kepemilikan dari perusahaan. Itu artinya kita
membeli saham, maka kita memiliki atau mempunyai hak kepemilikan pada perusahaan tersebut. Nah, kalau di saham ada yang namanya kenaikan harga per tahun dan pembagian dividen. Ada lagi selain itu, yang 3 tadi adalah ada reksadana. Ada reksadana pasar uang, obligasi, dan saham. Nah, kita mengetahui pada saat new normal membuat investor naik. Dari beberapa kutipan yang beliau ambil dari beberapa jurnal atau berita media memberitahukan bahwa jumlah investor naik, teknologi semakin meningkat, dan vintage mungkin akan merebut pasar keuangan dengan prosesnya yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih mudah dimanfaatkan sebagai generasi muda untuk melakukan investor. Kemudian kita perlu memperhatikan apa saja dalam berinvestasi. Itu ada penanaman uang, ada menghasilkan cash flow, masa yang akan datang dapat dikelola secara masif. Nah, kita juga harus mengenal apa tujuan investasi. Ya, kita terlebih dahulu harus tahu kita investasi untuk apa, bagaimana caranya ke depan, lebih mengenal lagi, lebih paham lagi tentang tujuan kita untuk menghasilkan uang, untuk bebas bekerja, atau untuk apa. Kemudian kita juga harus memilih investasi yang tepat. Seperti yang saya katakan tadi, ada deposito, obligasi, saham, reksadana, dan lain-lain sebagainya. Contohnya yang lebih dianjurkan yaitu memilih investasi saham ya, yang mungkin returnnya lebih lebih tinggi, lebih aman, dan lebih dalam jenis investasi. Ada penanaman modal, menghasilkan cash flow masa depan, dan dapat dikelola ya. Kemudian ada tips yang beliau sampaikan, yaitu memilih instrumen investasi di tengah pandemi, yaitu mempunyai proteksi asuransi jiwa dan kesehatan. Beliau juga memiliki dana darurat dan menengah panjang, kemudian ada dana pensiun. Nah, dari tips dan bagi ilmu yang disampaikan beliau adalah kita dianjurkan sebagai generasi muda untuk melakukan investasi di masa muda, supaya nanti di masa tua lebih memiliki tabungan ya, memiliki dana untuk pensiun. Jadi ayo semangat buat teman-teman untuk investasi, punya cara pandang yang lebih terbuka untuk lakukan investasi itu untuk masa depan. Terima kasih. Pesan dari acara ini, saya sangat berterima kasih karena mendapatkan pengalaman baru dari tokoh-tokoh yang luar biasa, yang memiliki pengalaman lebih di bidang investasi. Selain itu, saya juga berterima kasih kepada Galeri Investasi Unpam dan Hima Akuntansi karena sudah memberikan kesempatan untuk kita mempelajari hal yang lebih selain mempelajari investasi secara luas. Pesannya untuk diri saya sendiri, semoga bisa mempraktikkan investasi ini di dunianya. Pesannya semoga materi yang disampaikan bisa saya praktikkan ke depannya dan bisa menjadi pengalaman dan ilmu yang sangat berharga, sehingga bisa dipraktikkan. Diulangi enggak. Pesan untuk diri saya sendiri, semoga ilmu yang saya pelajari bisa saya praktikkan dan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Dan untuk panitia, semoga
bisa mendapatkan. Dan untuk panitia semoga lebih lancar jaya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan-kesan saya dalam mengikuti webinar ini sangat bermanfaat banget buat para pemuda yang masih bingung cara berinvestasi, bagaimana cara memulai investasi, bagaimana cara memilih investasi yang benar. Itu sangat bermanfaat sekali dan penjabarannya cukup singkat, padat, dan jelas. Saya juga termasuk orang yang masih sangat bingung untuk berinvestasi, tapi dengan adanya seminar ini saya jadi paham bagaimana cara memilih investasi yang tepat. Manfaat yang saya dapat dari webinar ini tentunya pasti menambah ilmu pengetahuan dong, dan wawasan yang lebih luas. Salah satu yang saya dapat dari webinar ini, kita harus memulai investasi dari masa kini, dari masa muda, bukan hanya mencari pendapatan yang besar di luar sana atau bekerja keras dari pagi sampai malam, bukan, melainkan bagaimana kita bisa mengelola pendapatan kita dengan baik untuk masa depan kita dengan cara dikelola sendiri. Di webinar ini juga saya mengerti kalau memulai investasi itu tidak harus di perusahaan yang besar ataupun juga di modal yang besar, enggak. Justru kita harus memulai investasi dari yang kecil, dari situlah disebut investasi. Lalu kita tanamkan sebagai modal investasi dan mengembangkan modal investasi tersebut sehingga kita menjalani hidup yang lebih baik di masa depan, di masa yang akan mendatang. Kita bisa menikmati hasil investasi itu. Kesan saya di sini mengikuti webinar ini, jadi saya harus belajar dan harus tahu kalau mengelola investasi sendiri itu lebih aman dan dibanding dikelola oleh suatu perusahaan lain. Sebenarnya yang lebih dianjurkan yaitu memilih investasi saham ya, yang mungkin returnnya lebih tinggi, lebih aman, dan lebih dalam jenis investasi ada penanaman modal, menghasilkan cash flow masa depan, dan dapat dikelola ya. Kemudian ada tips yang beliau sampaikan yaitu memilih instrumen investasi di tengah pandemi, yaitu mempunyai proteksi asuransi jiwa dan kesehatan. Beliau juga memiliki dana darurat dan menengah panjang, kemudian ada dana pensiun. Nah, dari tips dan bagi ilmu yang disampaikan beliau adalah kita dianjurkan sebagai generasi muda untuk melakukan investasi di masa muda supaya nanti di masa tua lebih memiliki tabungan ya, memiliki dana untuk pensiun. Jadi ayo semangat buat teman-teman untuk investasi, punya cara pandang yang lebih terbuka untuk lakukan investasi itu untuk masa depan. Terima kasih.